kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Ta'ala, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi ilmu, lahir batin, memberikan kepada kita pengetahuan yang lebih, karena dengan pengetahuan kita menjadi lebih paham tentang kehidupan. Pengetahuan pun menjadi syarat sebuah kokohnya kesabaran gitu. Dalam Al-Quran, Nabi Khidir berkata kepada Musa alaihissalam, sesungguhnya bagaimana kamu bisa bersabar tentang sesuatu yang kamu belum punya ilmunya, begitu. Jadi selama kita belum paham sesuatu, pasti kita dalam neraka kehidupan. Logikanya begitu, karena kalau belum paham, pasti muncul syakwa sangka yang buruk, gitu ya, prasangka buruk, kekhawatiran, itu semata-mata karena kita tidak paham dengan bagaimana pengaturan Allah Ta'ala terhadap kehidupan kita. Nah, sahabat-sahabat, kita masih lanjutkan eksplorasi kita tentang doa kita sehari-hari, ihdinas syiratal mustaqim ini. Kemarin kita sudah bicara tentang tasbih, hubungannya dengan syiratal mustaqim. Jangan-jangan kita tuh minta-minta syiratal mustaqim, merasa tidak tertunjuki mana itu syiratal mustaqim, masih bingung karena persyaratannya belum terpenuhi. Kita ingat di dalam surat An-Nisa ayat 66-69, persyaratannya adalah kita mau diatur dulu oleh Ta'ala, mati dari diri sendiri atau keluar dari kampungnya. Selama mentalitas kita belum terbangun untuk berserah diri, untuk nerimo, ya udah ya Allah, silahkan aturkan hamba. Nah, itu belum ada iktikad, itu belum ada ijab kabul dari dalam diri, petunjuk tidak akan turun, karena percuma turun juga lawang nggak akan nurut, gitu kan. Allah Maha Tahu. Nah, sekarang bicara tentang petunjuk nih, karena kalimatnya kan ihdina syiratal mustaqim, ada kata huda di situ. Hari ini kita kaitkan kata huda dengan surat Al-Baqarah ayat 97. Mari kita lihat ya eksplorasinya. Silahkan ambil Quran masing-masing, biarkan jari jemarinya membuka halaman-halaman itu. Suatu saat nanti dia akan bicara, menjadi saksi insya Allah di akhirat nanti. Saya pernah dipakai buka Al-Quran tanggal segini, jam segini. Amin. Al-Baqarah surat kedua ayat ke-97. Saya bacakan artinya ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi Jibril itu malaikat yang berfungsi membawa anugerah. Nah, ini menarik nih. Kalau Bani Israel tuh nggak suka figur malaikat Jibril. Itu dalam bahasa mereka Gabriel. Makanya kalau di film-film Hollywood yang notabene banyak dikuasai oleh orang Yahudi kan, televisi industrinya, itu mereka lebih menyukai Mikail. Makanya Michael itu wujud malaikat, karena Mikail tuh malaikat yang menjaga gitu ya, pembawa berkat gitu. Jibril itu turun selalu membawa berita. Karunia-nya itu turun berupa sesuatu yang menggemparkan gitu. Biasanya kalau Jibril turun, karena salah satunya misalkan membawa Al-Quran. Al-Quran turun itu akan menghancurkan berhala-berhala. Yang jadi mereka tidak suka itu karena ada penghancuran berhalanya di situ. Jadi Al-Quran turun ke dalam hatimu dengan membenarkan apa-apa yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran banyak sahabat-sahabat bagaimana Al-Quran ini menjadi huda warohmah gitu. Jadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang beriman. Di ayat lain seperti surat Al-Baqarah ayat awal ya, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tuh kan. Langsung jadi ini kitab huda adalah sebagai petunjuk bagi siapa? Al-muttaqin. Al-muttaqin itu notabene orang yang beriman plus sudah beramal soleh, itu definisi muttaqin. Di ayat lain Al-Quran akan jadi petunjuk bagi mereka yang beriman. Nah, mari kita kontemplasi di sini. Al-Quran, jadi kita mau minta petunjuk nih.
Jadi dinamakan dengan Al-Quran, itu ada sebuah korelasi antara Al-Quran, kitab kehidupan yang dibentuk dari Lauh Mahfuz, dan kitab diri. Itu ada korelasinya, nyambung itu. Maka apa yang tertuang di Al-Quran, pasti tertuang di Lauh Mahfuz, pasti tertuang dalam kitab kehidupan, dan ada juga di trace-nya, jejaknya di kitab diri. Bisa dipahami kenapa seorang Ibnu Arabi yang demikian dalam pemahamannya tentang Al-Quran, ketika beliau suatu saat terjatuh dari untanya, atau dari tunggangannya, terjatuh ke pasir begitu, boom, gitu ya, menghantam keras, semua muridnya sampai kaget gitu. Pada saat itu yang Ibnu Arabi bilang, coba saya pengen berikan Quran saya, dan saya pengen lihat di bagian Quran di mana yang menyatakan ihwal saya terjatuh dari tunggangan ini. Coba bayangkan, bagi seseorang seperti beliau, itu Al-Quran tuh sudah sampai memberikan informasi yang sangat spesifik sampai ke kejadian keseharian. Kalau di kita sih, duh bagian mana yang tadi aku nabrak tukang beca nih. Nah, kayaknya sepele, tapi itu kan bagian dari Lauh Mahfuz. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Dalam, maksud saya, di dalam Lauh Mahfuz itu dengan Al-Quran ada kaitannya. Makanya barang siapa yang ingin mengerti kehidupan, kuncinya lewat Al-Quran. Gitu, supaya kita paham kenapa saya dilahirkan begini, dari keluarga begini. Itu kunci-kuncinya cuma satu dari Al-Quran. Nanti terbuka itu untuk satu pemahaman tentang kenapa anak saya dijadikan begini, dapat mertua begini, dapat menantu begini, dapat ujian hidup begini. Itu semua adalah penjabaran dari Lauh Mahfuz kita masing-masing, takdir kita. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Strangely, miraculously tertulis dalam kode-kode ayat yang seperti ini. Makanya memang tidak bisa lewat, kalau rasio kita langsung berkata gimana cara bacanya, ya memang bukan untuk rasio. Rasio itu ada bridging. Tapi yang kita harus bangun adalah akal sini. Kalau akal hati, akal jiwa itu wow. Itu lautan Al-Quran yang 7 lapis, kata Rasulullah, ada 7 makna, itu kita bisa akses. Itu pentingnya bersuluk, berjalan, membuka tazkiyatun nafs, supaya potensi jiwa kita masing-masing terbuka. Karena kita punya, masing-masing kita punya potensi membuka Al-Quran seperti itu. Itu letak kemuliaan manusia ketika akalnya dibuka. Jadi yang bikin manusia itu mulia karena daya kontemplasinya. Dan itu yang betul-betul dicegah oleh iblis dan pasukannya. Karena daya kontemplasi itu akan membuat lub, ya, akal hati teraktivasi. Dari situ dia akan mulai membaca hikmah dan faham hal lain, lapisan lain dari kehidupan. Karena kalau tidak begitu, sahabat-sahabat, manusia hanya akan menjadi makanan kesibukan roda kehidupan yang tak ada hentinya, mencari nafkah, berkembang biak, ya, menikah, punya anak, punya cucu, begitu aja. Tidak ada daya kontemplasi, maka itu yang disebut dalam Al-Quran, itu kal an'am. Kehidupan seperti itu seperti hewan ternak. Apa bedanya dengan sapi yang pagi merumput, pulang, ya? Itu mirip orang yang ke kantor pagi, pulang sore, pikirannya hanya untuk dunia, memenuhi kebutuhan fisik, ya, sekolah, ya, paling begitu. Tapi isinya, jiwanya tidak diisi. Nauzubillah. Nah, itu yang disebut makanya Al-Baqarah di dalam Al-Quran atau Al-An'am. Maka kitab Al-Quran ini adalah kitab yang mampu, yang keajaibannya mentransformasi. Kita lihat dari pembukaan adalah Al-Fatihah, surat kemudian adalah Al-Baqarah, ditutup dengan An-Nas. Jadi dia bisa mentransformasi manusia yang bersifat hewaniah, yang mikirnya hanya makan, minum, kebutuhan jasmania, kemudian menjadi manusia yang bisa berkontemplasi, begitu. Itu. Ya, jadi huda itu petunjuk berkaitan dengan
sesuatu yang Allah turunkan, yang harus kita baca. Artinya ketika kita berdoa, ihdina syiratal mustaqim, ada kata huda di situ, itu secara implisit mengisyaratkan kita harus mengupgrade akal kita. Seperti halnya kita baru bisa membaca, kan kita anak kecil tuh, cara dia membaca diperkenalkan dulu alfabet ya kan, dulu A, B, C, D, E, dari situ nanti antara huruf dengan huruf disambungkan. Ini Ibu Budi kalau zaman kita dulu kan, ini Ibu, mulai satu persatu, nanti lama-lama bisa baca kalimat yang lebih panjang dan lain sebagainya. Itu juga cara akal jiwa kita bekerja. Begitu. Dia membaca simbol-simbol. Dan dunia ini penuh dengan lautan simbol-simbol. Sama seperti Al-Quran, dia banyak simbol. Ketika bicara tentang Fir'aun, itu simbol hawa nafsu. Ketika bicara tentang Musa, itu simbol jiwa. Bicara tentang laut yang dibelah, itu apa? Siapa itu? Khidir. Ceritanya seru, tapi itu ada simbol bahwa itu semua terjadi di dalam diri kita. Itu yang kita harus tangkap. Supaya Al-Quran itu harus benar-benar berbunyi buat diri sendiri. Supaya jangan sampai ketika kita membaca orang kafir, oh kita mikirnya orang di luar. Percuma kalau cara baca Al-Quran kita kemudian mengkafir-kafirkan orang lain, jadinya tidak berfungsi transformatif buat diri sendiri. Padahal yang paling harus dibuktikan, kitab ini bisa mentransformasi diri kita. Dan kita harus lihat itu yang dari tadinya yang tadinya pemarah menjadi berkurang pemarahnya, yang tadinya kurang sabar dan kurang nerimo dengan takdir ini, baca ayat ini, iya ya bener ya gitu, sabar dan syukur, jadi berkurang, jadi nyes gitu. Nah, sebenarnya Allah ingin membawa kita kepada surga dunia akhirat. Nah, selama kita tidak paham dengan bagaimana cara Allah mengatur kehidupan kita, kenapa takdirnya begini begitu, itu kita dalam neraka sebenarnya, belum masuk ke surganya. Karena kita masih kepanasan, masih gerah, kalau duduk tuh nggak ajek. Karena belum menerima bahwa, ini adalah terima kasih ya Allah yang terbaik. Selama pikiran kita masih, aduh enaknya kalau begini ya, tuh kenapa sih begitu ya, aduh yang lain kok enak begitu. Wah itu kita dalam duduk di atas kompor panas itu. Kita membawa api sendiri membuat kita gerah. Padahal yang kita perlukan hanya switching itu. Jadi kadang agama itu memang harus mengelola pikiran. Yang bikin kita sengsara mostly di dalam neraka kita adalah pikiran kita. Nah, makanya simbolnya dulu Fir'aun membunuh anak laki-laki. Itu simbol dibunuh pikirannya tuh. Jadi yang tinggal anak perempuan, itu simbol juga. Jadi syahwatnya yang menggelora gitu. Sama kita juga sahabat-sahabat, kalau pikiran kita tidak ditemukan dengan pekerjaan yang pas, ya terserah itu ada yang bunga, ada yang bikin kerajinan, ada yang masak, itu ada yang terserah apal, ada yang bekerja. Kegiatan kita yang mengolah pikiran dengan cara masing-masing yang Allah mudahkan, itu penting gitu, supaya kita menemukan porsi untuk pikiran kita. Harus sibuk, harus menemukan kesibukannya. Kalau tidak, syahwat yang akan mengambil alih. Pengen ini, itu, yang tadinya nggak perlu jadi, ya. Kemudian kesel ini, itu lebih gampang muncul ketika kita tidak didera oleh kesibukan yang positif. Gitu. Makanya kata Rasulullah, hati-hati waktu luang. Itu setan banyak merampok kita di situ. Nauzubillah ya. Jadi kembali ke Al-Baqarah 97 ini. Di sini dikatakan tentang sebuah fungsi petunjuk. Nah, yang menarik di sini, petunjuk itu ya, jadi Al-Quran itu turun ke dalam qalb. Ya, sekali lagi kita bertemu dengan kata kunci. Nah, huda, coba lihat lagi terjemahannya ya. Ketutup nih, 297. Nah, jadi apa-apa yang turun
itu menjadi petunjuk, ya, huda wa busyron. Jadi busyro itu berita gembira bagi siapa? Huda itu berfungsi bagi orang-orang beriman. Jadi ketika kita minta ihdinas syiratal mustaqim, barangkali petunjuknya sudah turun, tapi dia tidak berfungsi selama cahaya iman itu belum bersinar dalam hati kita. Karena kalau Al-Quran bicara tentang al-mu'minun, ini iman yang kategori, kata Al-Ghazali, iman yang kategori ketiga, yaitu berupa nur iman. Ada cahaya, betul. Cahaya itu yang membuat hati kita lapang. Cahaya itu yang membuat kita punya koneksi dan rasanya langsung nembus sama Allah Ta'ala. Apa tanda orang-orang yang beriman? Ya, nomor 1, misalkan, masih di surat yang sama, Al-Baqarah 165. Sangat cintanya kepada Allah. Coba lihat nih. 165. Di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Aduh, ngeri ya. Jadi dia mencintai Allah, tapi ada juga dia mencintai yang lain. Hatinya begitu, Allah tahu. Mereka mencintai mereka tandingan itu seperti mencintai Allah. Coba. Apa enggak cemburu Allah? Saya cinta kepada Allah. Kalau doa bisa sambil nangis-nangis, misalkan ya, sampai tahajud sampai nangis-nangis. Tapi cinta juga kepada anak kita yang sampai itu menandingi kecintaan kita sama Allah. Hati-hati itu. Nanti bisa diuji seperti Nabi Yakub mencintai Yusuf sedemikian rupa, Yusufnya dibuat hilang, ya, lewat makar saudara-saudaranya. Karena nabi-nabi itu teruji, ya, karena ada sedikit kecintaan. Allah tahu kan, apalagi level nabi-nabi. Kecintaan seorang Ibrahim sama anaknya Ismail diuji dengan harus disembelih. Coba bayangkan. Pada saat itu gimana? Nggak pecah kepala kita, harus disembelih, nggak masuk akal gitu ya. Beliau pun begitu. Pada awal, kok mimpi disembelih? Oh, mungkin saya harus menyembelih kambing, unta, banyak lagi yang disembelih. Pada bersatu kali, 2 kali, mimpinya yang sama begitu lagi. Kecintaan seorang Yunus alaihissalam pun terhadap Bani Israel, kaumnya diuji dengan kata Allah, kamu harus menyeru sebuah kaum, ya, itu bangsa Assyria di kota Nineveh, yang notabene itu kaum dia tahu bakal menggempur Bani Israel, bangsa yang dia cintai. Coba bayangkan, suka dibegitu-begitukan tuh sama Allah. Hati-hati ya, kita benar-benar tuh harus istighfar. Kan kita tahu sebenarnya mana kadar yang ketika udah tahu, aduh, saya misalkan, aduh saya nih kalau cinta sama anak ini kok suka ini saya harus istighfar, harus direm gitu. Jangan sampai dia melebihi, karena itunya begitu kok. Jangan sampai cintamu kepada Allah dan Rasulnya melebihi. Karena itu akan membuat kita lumpuh di jalan nanti. Bakal kena makar Allah gitu. Nauzubillah. Kenapa? Bukan karena Allah jahat atau apa, nauzubillah, jauh dari itu semua. Tapi kecintaan yang tak tertakar, itu kita seperti mengundang mara bahaya buat kita sendiri. Kita mengundang, hanya masalah waktu kita bakal kena batunya, begitulah. Dan Allah Maha tahu gitu. Karena kecintaan terhadap objek-objek selain Dia itu fana, berbatas waktu dan pasti berakhir. Dan itu sakit. Pasti sakit. Dan Allah itu mencegah itu gitu loh. Jangan sampai begitu itu datang, kamu sakit, oh iya, wajar ya, kita manusia, tapi jangan sampai sakitnya tuh, jatuhnya tuh kayak begitu gitu ya. Supaya nggak tumbang gitu. Jadi kita harus punya reserve. Cinta iya, tapi nggak sampai direm aja gitu. Karena kita itu betul-betul mainan hati. Tapi itu ciri orang beriman gitu. Sangat cintanya kepada Allah Ta'ala di situ. Bagaimanapun juga ini yang harus kita kontemplasi. Ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, hati kita sudah dibasuh nggak dengan begini gitu. Bahwa kita tuh betul-betul harus evaluasi terus saat sholat, saat zikir. Jadi istighfarnya itu betul-betul dalam. Karena jangan-jangan Allah tahu nih kecintaan kita yang lagi menonjol di mana tuh, yang grafiknya lagi naik. Allah Maha tahu. Mana yang saling, mungkin bukan objek ya, mungkin nama diri, apa namanya,
ketenangan. Itu objek-objek yang tidak fisikal, tapi kita sangat suka comfort zone melebihi cinta kita kepada Allah. Nah, itu pun bahaya. Nanti diuji, dimasukin terus pada sebuah kondisi yang tidak nyaman gitu. Jadi kadang hati kita itu mengundang azab buat kita sendiri. Tapi itu bagi orang yang Allah selamatkan. Berbahagialah karena langsung di dunia ini gitu, begitu kita ada pergerakan hati yang fokusnya nggak benar, Allah langsung hehe, kenapa kamu kok lebih cenderung nyendernya ke situ? Allah maha tahu, dikirimlah fenomena tertentu yang menggoncangkan senderan kita itu. Jadi tawakal kita salah, ya, tauhid kita agak bergeser, itu langsung itu bagi orang-orang beriman. Alhamdulillah begitu, nggak apa-apa, berani gitu, daripada di sana nanti lebih berat, nauzubillah. Nggak apa-apa, kita tinggal istighfar banyak-banyak. Nah, jadi ini ada poin-poin yang Allah berikan di dalam Al-Quran untuk kita menceklis ini keimanan kita sejauh mana nih. Pertama tentang kecintaan, ya. Mana yang lebih penting sih, Allah atau dibanding perkataan yang lain? Perkataan Allah, perkataan yang lain. Kita sukses di mata Allah atau sukses di mata yang lain, itu kita bisa atur, kita bisa membaca dalam diri kita. Begitu. Yang kedua, misalkan dalam surat Al-Mu'minun, ya, namanya juga langsung surat orang yang beriman. Surat ke-23 ayat 1 sampai 11, di antaranya kalau orang beriman itu sholatnya khusyuk. Walaupun sepersekian detik itu ada kekhusyuan, khusyuk dari khasyah, ada rasa takut. Kalau Imam Ali tuh begitu azan itu masuk ke waktu sholat langsung pucat. Sampai orang lain bertanya, kenapa engkau sakit kah? Enggak, bukan. Tapi tahukah engkau kepada siapa nih aku akan menghadap gitu. Nah itu sampai kita tuh ngebayangin kita dalam tahta, ya, di depan, wah, you play your imagination. Kita punya masing-masing imajinasi yang membuat kita betul-betul tunduk di hadapan dia. Jadi kan saat sholat, pikiran kita tidak kemana-mana selain ke kotak kecil di hadapan kita yang berupa sejadah. Dan kata Rasulullah, tips sholat khusyuk diantaranya, jadikan itu seolah-olah sholat yang terakhir. Nah itu say goodbye gitu kan. Yang lain simpan di kaki kita. Mau itu soal pekerjaan, anak, masa depan, orang tua, ya. Bahkan misalkan Tayanian ya, bayi yang mau lahir, nggak tahu kita masa depannya. Allah menggenggam dia, gitu. Tapi serahkan semuanya di waktu sholat itu. Makanya itu tiang agama, itu yang akan membuat waktu-waktu di antara pilar itu tegak, gitu. Jadi ketika khusyuk, ada rasa takut, itu kemudian akan berbuah kepada hal yang berikutnya di ayat-ayat berikutnya. Oh, ini agak putus-putus nih katanya. Mungkin bisa jelas lagi. Oh, ada Pak Faisal nih masuk. Silakan Pak Faisal. Nanti kita diskusi ya. Pak Faisal harus bicara nih. Sudah lama tidak hadir. Mbak Zulfa, suaranya jelas nggak? Atau Tian bisa cek? Oh, alhamdulillah jelas Teh. Oh iya, jelas. Oke, ini kata Mbak Eva putus-putus. Ya mungkin internetnya agak kurang stabil. Posisinya berbeda soalnya. Semoga ini ya bisa lanjut lagi. Tolong kasih tahu kalau putus, kasih chat gitu ya. Nah, jadi kita lanjut. Kekhusyuan dalam sholat akan membuat seseorang menjauhi perbuatan sia-sia. Semuanya berkaitan. Nah, dia khawatir, saya mengerjakan ini bernilai di mata Allah nggak ya? Yang dia cari betul-betul pandangan Allah. Pandangan manusia mah nggak penting. Manusia mau apa? Kata orang lidah tak bertulang ya. Itu cerita Luqman sama anaknya tuh, ingat aja tuh. Luqman sama anaknya membawa keledai dan barang-barang yang disimpan di atas keledai lewat beberapa kota. Di kota pertama, Luqman sebagai bapak menggiring keledai itu dan anaknya naik di atas keledai.
Lewat pasar di kota itu orang-orang berbisik-bisik, itu anak tak tahu diri, masa orang tuanya, bapaknya disuruh jalan. Wah, dia dengar, ya ya nak ya, mungkin berikutnya kamu saja yang jalan, bapak naik gitu ya. Di kota berikutnya masih juga berbisik-bisik. Kebalikannya, itu bapak tega sekali, anaknya disuruh jalan, katanya begitu. Iya, begitu. Salah juga kan ya. Akhirnya dicoba lagi, udah di kota ketiga kita berdua jalan, biarkan kita menggiring keledai. Masih diketawakan lagi katanya, itu tolol sekali katanya, masa bawa hewan tunggangan tapi tidak digunakan malah jalan. Nah, salah lagi kan. Akhirnya kata bapaknya, gimana dong ya, kita udah coba berbagai cara, oh udah satu cara lagi yang belum. Kita berdua naik. Masuk ke kota keempat ya kan. Tetap diomongin lagi. Dia bilang tidak berperi kehewanan katanya. Masa semua barang bapaknya naik semua, jadi serba salah. Mau manusia itu begitu ya. Kalau kita tujuannya ingin menyenangkan manusia, nggak akan bisa. Selalu akan ada titik di mana mereka bilang kamu kurang atau kamu jelek atau kamu apapun itu gitu. Ya percuma lah, lagian apain juga gitu ya, nurutin kata orang. Yang penting di dalam pandangan Allah seperti apa. Kita insya Allah niatnya baik ya Allah. Perkara orang lain menghujat, biarkan itu menjadi bagian dari kesabaran gitu ya. Perkara orang tidak mengerti, ya biarkan, nggak apa-apa. Kita wajib memberikan informasi, penjelasan yang sebaik-baiknya, tapi udah khusyuk aja gitu. Nah, begitu. Kelanjutannya kemudian bisa baca sendiri di surat Al-Mu'minun apa ciri-ciri orang beriman. Terus kita bisa lihat kondisi kita seperti apa. Apakah sudah menjauhi perbuatan sia-sia? Di antaranya adalah tidak terlalu banyak, kalau zaman sekarang scrolling ya. Screen time-nya dikurangi gitu. Jadi itu nanti si jempol di ada padang mahsyar tuh, zaman internet paling rame tuh dia ngomong ya. Kapan perlu, kapan enggak gitu. Hati-hati karena itu ngambil waktu tuh 5-10 menit gitu. Kalau baca Al-Quran udah berapa ayat, serugi banget gitu ya. Itu kadang kita terbawa oleh itu tadi ya, hati-hati. Setan itu cuma satu tujuannya, menjadikan manusia al-baqarah gitu atau al-an'am seperti hewan ternak, supaya manusia tidak meraih potensi paling tinggi dia sebagai insan kamil. Karena hanya insan kamil yang bisa bersyukur. Makanya dalam Al-Quran, kan itu janji iblis, aku akan menghalangi mereka. Datangi dari depan, belakang, kiri, kanan. Ujung-ujungnya apa? Supaya, dan engkau akan menemui sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Begitu. Kebersyukuran datang ketika kita bisa mengaktifasi potensi kita yang terdalam, yaitu sebagai yang mempunyai akal tinggi gitu. Nah, itu. Dan yang menarik adalah di sini kembali lagi di Al-Mu'minun tentang memelihara sholat. Jadi sekali lagi sholat penting ya untuk membangun fondasi Shirathul Mustaqim untuk bisa ditunjukkan ke sana. Begitu tanpa berpanjang-panjang, jadi hari ini kaitannya adalah ketika kita meminta ihdinas Shirathul Mustaqim, kata huda itu dalam Al-Quran dikaitkan dengan iman dan takwa. Jadi kita harus cek iman kita dengan cara menelaah tanda-tanda iman itu apa dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Dan kemudian kita kontemplasi itu. Begitu. Barangkali ini Pak Faisal bisa menambahkan nih. Saya langsung tembak ini. Pak Faisal bisa di-unmute, Pak. Ini ada Pak Ustadz. Silahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bisa gabung lagi nih. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Iya, gini Mbak. Saya tadi agak lambat 15 menit. Tapi alhamdulillah dari masjid. Ya. Jadi ya dari pembahasan yang luar biasa ini, intinya cinta. Cinta itu tadi disinggung surat Luqman di Al-Quran. Saya juga ingat surat Luqman itu. Ternyata pesan Luqman itu kepada anaknya,
hanya menyembah dan mencintai Allah. Iya. Ya, jadi tidak ada pesan cintai saya anakku. Iya, betul. Nah, jadi Ya Allah. jadi dia apa anta'budallah wala tusyrik yang mengarahnya ke Allah semua. Tidak ada pesan bilang kamu juga harus birrul walidain kepada saya, harus mendoakan saya. Tidak ada pesan cinta antara anak, antara ayah dan anak di Quran itu ya, di Quran itu pesan. Berarti ini menandakan bahwa puncak cinta itu ya Allah. Iya. Ya, Allah puncak cinta. Nanti dari cinta kepada Allah, Allah akan membagi cinta kita kepada sesama. Betul, betul. Iya. Ibarat nanam pohon gitu ya, Teh ya. Artinya kalau batangnya itu batangnya yang kita leburin cintanya di situ dengan nyiram batangnya, bukan nyiram daunnya. Iya, iya. Kalau kita nyiram daunnya atau kita cinta anak saja, kita cinta keluarga saja, itu berarti kita hanya menghilangkan debu-debu yang nitip di atas daun-daun itu kena debu jalan. Iya. Dia tidak ngembangin. Dia tidak ngembangin, tapi kalau kita dasar cinta yang kita siram yaitu cinta Allah, maka dengan sendirinya pohon itu akan berkembang, daun itu akan lebat dan lain sebagainya. Memang banyak isyarat bahwa Allah itu maha cemburu, hati-hati kita terhadap cinta berlebihannya. Bahkan terhadap Nabi Muhammad saja itu pernah disyaratkan. Ya. Iya, ketika dia cinta banget sama cucunya Sayyidina Husain, sampai main-main, taruh di punggungnya, main kuda gitu dan lain sebagainya. Rasa cinta itu Jibril datang, utusan Allah datang. Ya Nabi Muhammad kekasih Allah, ada salam dari Allah. Jangan terlalu mencintai cucu-cucumu. Akhirnya diperlihatkan darahnya Sayyidina Husain itu, ini darahnya dia akan mati nanti di sana dipenggal. Masya Allah. Jadi memang apa ya, hidup ini ya kita fokus aja pada kecintaan kepada Allah, karena kalau kecintaan kepada Allah kita itu ya Allah yang ngatur segalanya, termasuk menyerahkan segalanya itu yang Tete jelaskan minggu lalu bahwa segala sesuatu itu harus pamit, harus menyerahkan sama Allah. Ya Allah, saya ini mau begini, minta restu, minta izin, minta petunjuk. Sebelum melakukan sesuatu itu bukti cinta kepada Allah. Betul, karena betul. Ya akhir-akhir ini saya mencoba banyak dari pengalaman KSO ini, ya saya mencoba banyak itu sebelum melakukan apa-apa, ya pamit dulu istilahnya ya. Sama Allah, ternyata Allah juga bukakan. Ternyata Nabi Musa itu pamit juga sama Allah. Di ayat Quran itu Teh, di ayat Quran itu Teh, bilang kamu, nggak apa ayatnya kurang lebih, tapi hanya masyhur lah. Kamu itu besok ke Firaun, ajak dia bertakwa. Nabi Musa bilang, ya Allah, saya ini kurang fasih karena dia bekas bakaran lidah itu. Iya betul. Tolong ajak adik saudara saya Harun. Ya kan? Jadi dia minta agar Harun terlibat dalam program dakwah tersebut. Mintanya sama Allah, enggak langsung ke saudaranya, padahal amat dekat banget sama saudaranya. Iya. Betul, Pak. Ya kan? Betul. Bisa saja. Iya. Bisa saja kan langsung aja sama saudaranya, bantu dong besok kesini. Tapi enggak, dia bawa ke Allah dulu. Iya. Ya Allah, itu Harun tuh, ya Allah, ajakin gitu. Akhirnya Allah yang meniupkan skemanya kepada Harun. Kemudian Harun yang datang. Akhirnya dakwah ini berjalan sama mereka. Iya. Di sunnah Rasul Nabi Muhammad kita juga itu begitu, Mbak Teh. Saya ingat itu kisah-kisah Sayyidina Umar ya Teh ya. Mau masuk Islam itu kan bukan Nabi Muhammad yang datang ke dia berdakwah. Enggak, dia cuma berdoa dulu. Bahasa kita disikirin dulu lah, disikirin. Iya. Sikirin, difatihain dulu deh. Akhirnya dia fatihain, sikirin. Ya Allah, mudah-mudahan salah satu Umar tuh, Abu Lahab atau Umar bin Khattab itu masuk Islam, bisa memperkuat Islam. Padahal dia belum dakwah ke situ. Betul. Akhirnya Allah mengelola, akhirnya bidinya Umar bin Khattab lewat proses saudaranya malah, bukan dari bukan direknya Nabi. Nah ini yang menguatkan, yang Tete selalu bilang, bahkan kata Ibnu Arabi ya, garam pun harus minta. Ini menguatkan bahwa apapun kalau dia berjalan dengan pamit Allah, dengan apa, itu skenario-nya akan indah. Betul. Skenario-nya akan indah. Kita tinggal berdoa aja, ya Allah,
Kalau memang ini bagian daripada pekerjaan yang akan kita lakukan, ini bagian dari ridhomu. Engkau senang, engkau ridho, kami juga senang, dan untuk kebaikan keluarga kami, agama kami, ya ridhoi, mudahi, dan jika tidak ganti yang lebih baik. Ya itu aja yang menjadi doa-doa di setelah subuh gitu ya, berdoa. Artinya kita menjadikan ya Allah gitu. Allah. Begitu teh. Jadi maksud saya kealpaan yang luar biasa ketika kita menghabiskan mungkin 5, 10 sampai 15 menit kegiatan apapun bentuk kegiatan tapi tanpa tasbih dalam hati kita, itulah yang saya anggap mungkin kesia-siaan di sini. Ya, betul sekali, Pak. Ada hadis kalau tidak salah itu penghuni surga menyesal. Ini udah penghuni surga tapi masih menyesal. Apa yang akan disesali? Yaitu saat ketika di bumi lalai berzikir. Karena dia lihat, waduh, begitu lalai ada hilang di sana. Padahal sudah di surga ya, tapi masih menyesal. Betul. Seandainya saat itu saya nggak begitu banyak main TikTok misalkan ya, kalau zaman sekarang apalah kita bridging ke sana supaya ini ya menjauhi perbuatan sia-sia dan lalai di mana kita lalai berzikir di saat itu. Betul, karena ada sahabat mengatakan laugaba minni, ini jangankan Allah ya, laugaba minni Muhammad, hilang saja nama Nabi Muhammad dalam diri saya sedetik, maka saya bukan muslim, kata sahabat. Apalagi Allahnya, gitu loh maksud saya. Iya, dan itu dengan gambaran cinta itu juga memang Allah selalu menekankan, kamu datang sama saya dengan cinta lah. Kamu datang dengan saya dengan cinta melalui pertobatanmu, melalui istighfarmu. Kalau kita menjatuhkan diri dengan penuh istighfar kepada Allah kan, insya Allah itu tanda cinta. Karena ada ayat qudsi ya, hadis qudsi yang mengatakan itu Mbak, bahwa kalau seorang hamba menggelorahkan tasbihnya, subhanallah, Allahu Akbar, ya kata hadis qudsi itu kurang lebih seperti itu penerjemahannya. Tasbihnya subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, kata Allah ya. Itu hanya mengangkat kebesaranku, itu meninggikan kebesaranku. Tapi kalau dia datang dengan cinta, dengan pengakuan kesalahan, minta dituntun dengan istighfarnya, maka itu meninggikan rahmahku, kasihku, dan cintaku kepadamu. Itu lebih saya senangi, kata Tuhan. Masya Allah. Nah, Pak Faisal nih, Pak Faisal boleh tanya nih? Yes. Ini kan berkaitan dengan cinta. Suka ada yang salah kaprah nih, kalau cinta sama Allah tuh seolah-olah yang lain jadi kurang gitu kan, padahal tidak seperti itu ya Pak ya. Rasulullah tidak seperti justru itu. Kalau kurang yang lain, Mbak, justru kalau kurang perasaan cinta kita sama yang lain, itu tanda bahwa kurangnya cinta kita sama Allah. Betul, Masya Allah. Iya. Karena berarti air itu tidak tersiram ke Allah. Di batangnya itu tidak tersiram. Makanya saya bilang, saya terkadang bilang sama anak-anak, bilang, kalau cintamu terhadap saudaramu itu kurang, atau cintamu terhadap saya kurang, berarti tingkat ibadahmu atau cintamu kepada Allah yang berkurang. Iya. Betul, Pak. Jadi kalau ada masalah suami istri apa ya, periksa takwanya, periksa. Iya, betul ya. Periksa cintanya, periksa takwanya. Jangan sampai dia yang sirami kembangnya. Bukan batangnya yang masuk ke dalam tanah. Kebetulan ini yang sedang curhat sama saya nih, Pak. Beberapa sedang bermasalah. Sedang bermasalah di rumah tangganya. Ada yang bermasalah dengan mantan suami, katakanlah ya. Ada juga yang bermasalah dengan suami dalam hubungan antara mereka. Jadi panas nih, gelora ya, karena ada masalah kan pasti panas nih ya. Ada benci di situ, ada nggak suka. Iya betul. Nah, gimana kita kalau saya lihat cinta itu? Kadar cintanya ke Allah, ke Allah aja sudah, nanti Allah yang ngatur. Betul. Pembagiannya. Iya. Jadinya kita hati lebih dingin ya Pak ya. Hati lebih dingin nih. Lebih tenang. Benar. Lebih tenang, nasing tulus, apa semua, tiba-tiba itu orang datang aja minta maaf. Iya. Ini kan terutama yang sudah bercerai nih Pak, masalahnya dengan anak misalkan ya, masalah pembagian. Yang suami pengennya begini, kita pengennya begitu katakanlah. Nah, ini kan ribut nih. Nah, ini kita aplikasi langsung nih, takwa sama Allah. Gimana tuh? Betul. Ya kalau saya sih Mbak, apapun masalahnya ya, misalnya kan
Kalau dia ribut berarti dia menginginkan, misalnya istri itu menginginkan anaknya, terus yang perlu dia tembakkan hati suaminya. Iya. Nah, itu tingkatin aja ke anunya, istighfarnya, sholatnya, mintanya sama Allah, ibadahnya tingkatin aja. Dia kan ada keajaiban nanti. Iya, yang mau ngubah hati kan Allah ya Pak ya? Iya, ya muqallibal qulub. Iya betul. Yang membolak-balikan kan. Kita mau rekayasa apapun, wah nggak berdaya sebenarnya tuh. Nggak berdaya. Kita juga habis untuk mencintai seseorang misalnya. Nggak ada setitik cinta orang itu balas ke kita misalnya. Betul, betul. Kebetulan aja tuh ya. Jadi bukan karena kita keren atau kita dia dibuat cinta kepada kita. Makanya dia apa ini kayak main gasing itu ya. Puncaknya itu di Allah. Nanti Allah yang bagiin. Oh kamu kurang cintanya ke sini. Oh kamu mengharap cintanya sini. Ini anakmu kita kasih sedikit. Itu puncaknya Allah. Jadi tidak membagi, tidak. Allah yang membagi turun ke daunnya, ke akarnya. Iya. Saya jadi ingat nih, saya bilang ya, Pak Mursyid itu bilang, Pak Zamzam bilang, kemalangan hidupmu itu karena kamu kurang takwa sama Allah. Jadi pikir iya ya, gitu ya. Iya benar. Karena kita nggak nyadarin nih takwanya sama yang lain, begitu selain Allah. Jadinya malang hidup kita. Makanya itu dalam Al-Fatihah, kebetulan singgung Al-Fatihah, kita dikatakan iya karena budu, wa iya karena stain. Anda tidak bisa masuk ke istain langsung. Betul. Ya, tapi Anda tidak bisa masuk ke istain minta pertolongan kalau Anda tidak nak budu. Betul. Segood point. Iya, makanya iya karena budu, proses ibadahnya dulu dikuatin, maka hatta sampai kita tidak minta isti'anahnya Allah akan datang, pertolongannya Allah akan datang. Jadi cek peribadatan kita, ibadah kita benar, lahir batin. Cek. Itu. Ada Allah nggak pada saat kita merenung? Ada Allah nggak pada saat kita ngopi? Betul. Ada Allah nggak pada saat kita menjelang tidur? Iya. Ada Allah nggak ketika kita mendapatkan gaji? Ada Allah nggak ketika kita ingin mengeluarkan gaji? Betul. Mau belanja online ingat Allah nggak gitu ya? Iya, benar. Konsul dulu dong. Ini kan uang siapa? Itu aja. Ya, seenaknya aja gitu. Iya betul. Iya Mbak, ini aduh, ini sudah. Soalnya sekarang kan gampang sekali, tinggal pakai jempol nih. Semua tak cepat. Padahal aduh, astagfirullah, hati-hati nih. Diminta pertanggungjawaban, semua akan dihisab. Iya. Nah, tentang sama saya gini Mbak tadi, sebelum ke KSO ini, sebelum ikut KSO, tak ikut hari ini, semalam saya bilang, ya Allah besok hari Kamis, ya Allah, kalau memang saya punya hak di penjelasannya, engkau titip lewat TTTSA, hadirkan saya. Iya. Kalau tidak, ini besok, tadi malam saya sudah bilang tuh, kalau memang tidak, berarti siapkan saya berkah-berkah yang lain. Ternyata diketemukan. Jadi ternyata memang ada hak gitu ngobrol. Memang ada haknya. Mungkin di hari lain tidak, tapi Allah itu cara Dia mengatur kan. Betul. Iya. Betul. Ringan, enak ya kalau sama. Dan itu indah. Indah semua gitu. Dapatnya indah, nggak dapatnya indah. Gitu. Ada Mbak Indah di sini. Dan kita tidak terlepas dari kesombongan, Mbak. Jadi kalau hasil daripada satu pekerjaan itu ternyata prestasi, itu kita tidak akan menganggap bahwa diri kita sudah menganggap bahwa oh ini rekayasanya Allah, ini yang main nama Allah ini karena saya sudah minta awalnya. Betul. Gitu. Oh, ini bukan saya gitu kan, bukan saya, ini Allah yang atur semua. Iya, karena kan kita sudah pamit awalnya kalau memang ini benar, taklim ini benar, apa semuanya ya Allah mudahkan apa semua, maka apa yang Allah menyiapkan infrastrukturnya kan. Iya. Kalau dia memang Allah menyetujui kita ke suatu tempat, dia akan siapkan. Alhamdulillah. Yufaqihu fid din. Kalau memang Allah menginginkan kebaikan sama kita, dia ditunjukin jalan pemahamannya. Pak Faisal ada pertanyaan nih di chat nih. Pak, begini katanya. Boleh nggak? Ini masalah cinta nih. Wah, lagi. Soalnya topik yang sangat up to date. Kalau cinta itu tidak boleh berlebihan ya, gitu. Kalau kita mencintai, misalkan ibu mencintai anaknya, istri mencintai suaminya, itu tidak apa-apa gitu. Gimana kita tahu itu berlebihan atau tidak? Itu kadarnya bagaimana menurut Pak Faisal? Ya, kalau saya sih, kalau kita mencintai ibu apa semuanya itu, kalau saya sih dalam kategori saya, dia itu kategori ihsan aja Mbak. Memang baik. Memang naluri manusia apa semua itu udah ada diciptakan seperti itu. Iya. Betul. Untuk membedakan bahwa jangan berlebihan apa ya lihat aja
berapa kadarnya gitu, dentukan tasbih, perasaan-perasaan ke Allah. Lihat aja ukur dalam sehari ini bagaimana, kan bisa itu secara logika itu bisa tuh. Waduh. Apakah saya mencintai ibu ini karena Allah atau apa, kan bisa, atau nafsu saya atau tanah dia yang saya harap atau apa kan. Betul. Dan bisa dilihat itu kalau kita sudah biasa setiap pekerjaan itu Allah, setiap saat Allah apa, kita sudah tahu oh ini bukan Allah. Nyawa nafsu ini hati bisa membaca ya, hati bisa membaca. Kalau saya ada satu tips lagi Pak. Berfatwa lewat hatimu. Betul. Kalau saya suka ngukurnya lewat sholat. Jadi hal-hal yang masuk ke dalam pikiran pada sholat itu hati-hati tuh. Jangan-jangan aku terlalu banyak memikirkan hal itu, sampai dia masuk ke sholat. Iya betul. Muncul tuh di situ. Masya Allah. Itu Masya Allah. Gitu. Keluar tuh di situ. Jadi itu mengganggu, karena saya pengen sama Allah aja, tapi itu muncul, berarti kan bocor tuh di situ. Ada sesuatu yang berlebihan di situ. Itu patut diistighfari. Kadang-kadang dia muncul pada saat sholat, bayangan tentang apa, keinginan tentang apa, zikir saat sholat pun kadang muncul. Itu hati-hati, merampok sekali. Nah itu kita harus waspadai, berarti kita mikir banyak tentang hal itu sampai dia meluap ketika sholat yang harusnya kosong. Gitu. Ada pertanyaan lagi Pak. Ini mumpung kita ada Pak Ustaz ya. Al-insanu ma'akala wa mafakkara. Manusia itu produk daripada apa yang dia pikirkan dan apa yang dia makan. Oh, Masya Allah. Betul. Itu siapa yang bicara, Pak? Itu dari mana tuh, Pak? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau tidak salah. Masya Allah. Iya. Al-insanu ma'akala wa mafakkara. Manusia itu produk. Sahabat-sahabat, kita nggak usah nge-google, ada ensiklopedia berjalan. Pak Faisal, lanjut nih. Ada pertanyaan lain nih. Kalau begitu, ini pertanyaan lain Pak. Kalau setiap masalah itu berarti kita harus menunggu apapun yang diberikan Allah ya. Ikhtiar kita itu bagaimana tuh? Kunci jadi kita antara menunggu dan ikhtiar gitu. Kalau saya harus menunggu. Karena dalam Al-Qur'an itu Mbak, wa iza asamta fatawakkal 'ala Allah. Iya. Ya, artinya kalau ada keinginanmu, itu tawakalnya di depan. Iya. Iya, artinya tawakal nanti pelan-pelan itu Allah nunjukin. Iya, azamta tawakal. Sekian detik itu jalan sendiri. Betul, benar. Kita tidak pernah mencoba, kita terlalu keburu al-ajal, tergesa-gesa ya. Iya. Cobalah, ada misalnya kemauan, coba, kita coba. Ya Allah, saya berazam seperti ini, maka saya bertawakal sesuai ayatmu. Wa idza azamta Fatawakal, bukan fakmal, bukan kerja langsung, bukan. Iya, atau bukan mendesain, bikin planning langsung. Jangan dulu, tawakal dulu. Bukan nyerek, jatuhin dulu sama Allah. Fatawakal Allah. Nanti planningnya pengaturannya dituntun dia sama Allah. Betul. Nanti dituntun, kalaupun salah dituntun pembenarannya. Betul. Nanti ini kita salah biasa, tidak pernah belajar. Iya, tidak pernah kita tidak pernah belajar meletakkan tawakal di depan. Benar. Jadi hawa nafsu yang nuntun. Iya, nauzubillah. Betul. Hati-hati tuh ya. Jadi kalau sudah punya keinginan, tekad kuat, bawa dulu ke Allah semua. Nanti bawa Allah dulu, jangan bikin plan dulu, jangan bikin bikin gerak dulu, eksekusi semua, tahan, tawakal sama Allah biar dia tahan, selain nama Allah, tenang, jangan buru-buru, karena buru-buru itu bagian daripada setan. Betul. Al-ajalatu minasy-syaitan, tergesa-gesa itu setan, hati-hati. Ya. Jangankan yang begitu naik haji aja bisa dari setan. Benar sekali Pak. Umroh, naik haji seolah-olah itu ibadah tapi syahwat spiritual. Iya, karena kita tidak pernah dalam bahasa KSO kita tidak pernah berakad sebelumnya terhadap pekerjaan itu. Masya Allah, itu bukti niat yang itu ya bahaya. Iya benar. Libatin lah Allah, libatin. Udah lama kita nih, udah 40 tahun hidup nggak libatin Allah awalnya. Belajar libatin. Begitu sabarnya Allah ya Pak. Wah sangat. Sabarnya Allah. Dia dilangkahi terus sama kita. Padahal kita pakai semua. Dilangkahi terus. Semua fasilitas. Bahkan dibilang anak dibilang punya anak masih kasih rezeki. Masya Allah. Astagfirullah ya Allah. Jadi ya makanya Allah bilang datang kamu sama istighfarmu kepada saya. Itu gemuruhnya akan lebih tinggi karena saya masih menganggap bahwa kamu meminta kasih sayangku. Dalam hadis qudsi itu. Indah Mbak, benar. Saya belajar terus belajar Allah. Meskipun itu sudah
Ya ini kisahnya Nabi Musa itu ya, pernah sakit perut gitu ya. Iya. Sakit perut tiba-tiba, ya Allah, minta obat dong sakit perut ini libatin Allah. Iya. Nah, Allah nunjukin, ambil itu daun tuh. Iya. Ya, daun itu, makan, akhirnya sembuh. Tidak lama kemudian akhirnya datang lagi penyakit yang seperti itu. Karena sudah jadi mitos, kalau bahasa kita sudah jadi kebiasaan, udah kita cari daun itu. Kita makan daun itu. Lupa minta sama Allahnya ya? Allah. Iya, karena SOP-mu yang salah. SOP langsung ke daun. Langsung ke daun, meskipun itu bukan itunya. Kata Allah lagi, kok enggak, padahal pernah saya makan ini Allah atas perintahmu. Ya itu dulu. Kali ini kamu enggak minta sama saya. Masya Allah. Karena aku menganggap itu sudah biasa, sudah ini. Jadi nggak sembuh. Nggak sembuh. Iya. Itu padahal udah jelas daunnya sama. Itu halus sekali ya. Pak Faisal, ada cerita yang mirip sama. Pak Faisal. Mirip ceritanya Nabi Yusuf, mirip kisahnya Nabi Yusuf ketika beliau di penjara, kemudian menakwilkan mimpi seseorang, dan Yusuf tahu orang itu akan bebas. Kemudian Yusuf bilang gini, tolong bilang sama raja tentang aku. Nah di situ supaya aku dibebaskan gitu. Kalau kasih tahu pasti aku bebas. Karena Allah tahu tuh apa niatannya, dibuatlah si orang itu lupa menyampaikan kepada raja. Lupa. Betul. Jadi tahun lagi di penjara gara-gara itu keinginan. Karena Yusuf mengandalkan manusia ingin bebas dari itu. Ketika kita mengandalkan manusia, selain Allah dihukum tuh di penjara lagi. Mungkin penjara kita bukan bentuk kotak. Lupa. Penjara. Sama Nabi Musa, Mbak. Dia titip, bangunkan saya untuk makan. Dibuat lupa muridnya. Akhirnya ikannya lari. Benar. Karena dia ngarap ke ini. Sama Nabi Muhammad dulu, Bilal. Bangunkan apa, ngarapnya. Jadi ya everything. Betul. Jadi kalau saya itu yang sia-sia, menjauhi perbuatan yang sia-sia. Kalau apapun Anda lakukan, tidak ada lentungan tasbih Allah, kedekatan harmonisasi sama Allah, itu sia-sia semua, Mbak. Karena tidak ada habis itu, tidak ada apa-apanya. Allahnya lupa. Itu saya kejadian berkali-kali, Pak. Saya mengandalkan beker saya untuk bangun sholat tahajud. Ngandelin beker, lupa minta sama Allah. Nggak bangun. Nggak bangun, bener. Kali lain cuma minta doa sama Allah, lupa bekernya dia, bangun. Jadi yang bangun beker ya Allah Ta'ala, Masya Allah. Iya, nggak usah gitu Mbak. Dari sholat saja, niatnya sudah mau kunut, ngandalin akan lupa kunutnya. Padahal 1 menit jaraknya. Iya. Jadi kita belajar lah apapun. Mau masuk hari Kamis minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kalau memang saya besok ketemu TTT, ada ilmu mau lewat di situ, ya Allah, maka mudahkanlah, beri keberkahan, beri kami kemampuan untuk mengajarkannya lagi, mengamalkan. Amin. Jadi Allah ingin kita begitu terus sama Dia. Betul. Jadi itu adab ya. Kita membangun adab, ihsan ini. Iya, benar, etika. Karena kita ini sebenarnya hidup digerakkan gitu ya, bukan sebenarnya nggak ada pilihan sebenarnya. Betul. Kita tinggal tunggu aja, digerakin kiri, gerakin kanan. Iya, cuma kita nggak sadar. Kita digerak, ubun-ubun kita tuh dipegang sama Allah Ta'ala ya, surat Hud. Iya. Untuk apa kalau semua biar berapa ratus rakaat apa semua kalau tidak ada target iman, cinta Allahnya, kedekatan sama Allahnya, apa semua kan nihil. Iya. Alhamdulillah. Pak Faisal, saya berterima kasih sekali Pak Faisal. Siap. Sama-sama. Bapak sudah ilmunya jauh dibanding saya, tapi masih mau datang bersilaturahmi. Saya nggak tahu, yang penting tadi malam saya curhat sama Allah yang kayak gini, hasilnya berarti Allah semua. Saya ini kan kita belajar ya, niatnya ingin menelaah Al-Quran, tapi Allah hadirkan mereka-mereka yang ingin belajar Al-Quran, siapapun datang ke sini silahkan, 1 ayat tapi kemudian harus aplikatif gitu, harus ada yang membuka. Jadi supaya Al-Quran ini bukan sekedar ayat yang mengawang-awang di langit, tapi benar-benar membumi gitu. Gitu loh. Betul, Mbak. Ayolah ke Al-Quran, karena ada masa Al-Quran itu ditarik, Mbak. Ya. Ada masa Al-Quran itu nanti tidak ada lagi hurufnya, ya Allah. Pada saat itu kita sudah mau ke Al-Quran, nggak ada gunanya, nggak ada Al-Quran udah ditarik, hurufnya udah hilang. Nauzubillah, ya Allah. Udahlah kita ke Al-Quran saja. Mau paham atau tidak, udahlah ke Al-Quran dulu lah.
Iya, peluk, cium, apa dulu, udahlah. Allah yang ngarahin. Betul. Allah tahu banget kok. Apa sih kita tahu banget. Iya. Apa masalah kita, apa sih gitu ya. Kita ubah ini banget. dengan kitab yang bisa mengubah hidup kita. Nggak jauh-jauh. Kita lihatnya terlalu jauh kemana-mana. Kita mikirnya padahal ini kuncinya nggak jauh. Betul. Ini kuncinya nggak jauh. Iya, Al-Quran. Ini dan Mbak penyanyikan wahuda warahmah. Iya, betul. Iya. Al-Quran huda warahmah syifa tibyan penjelasan kula syai. Untuk setiap itu Al-Quran tibyan kula syai, jelasin kula syai. Udah, betul. Udah, mari kita buktikan masing-masing gitu ya. Insya Allah. Masing-masing. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini ada yang request Pak Faisal supaya doanya bisa di-share nih katanya. Tadi ada doa-doa Pak Faisal yang bisa di-share di Facebook group mungkin. Jadi banyak khasanah yang keluar dari lisan seorang Pak Faisal hari ini dengan izin Allah. Allah yang Maha. Dengan izin Allah. Ana minta semalam ini sebelum tidur. Ya, betul, Masya Allah. Saya mintanya. Jadi apapun Allah sedang yang ada mengajari di kita produknya lewat Allah. Pak Faisal hari ini. Alhamdulillah. Saya juga nggak ngerti. Yang penting udah bilang ya Allah tadi malam kalau memang gini-gini saya bermanfaat udah sempatkan. Padahal kan biasanya nggak sempat. Betul. Alhamdulillah semua. Insya Allah kita mohonlah sama Allah. Cinta terberat Allah, cinta terberat Allah. Betul. Ayo. Jadi itu ya, tolong adab kita kepada Allah sebelum minta sesuatu, sebelum memutuskan sesuatu, sebelum merancang sesuatu. Keinginan tuh hati-hati juga kata nabi-nabi tuh keinginan setan tuh datang lewat keinginan. Gitu, dia dihembus-hembus gitu. Ada yang datang hati-hati. Bahkan para nabi pun terkena makar hanya karena ada keinginan sedikit di situ. Hati-hati. Sumber penderitaan. Betul. Jadi kita jangan-jangan ini rezeki mampet ya, masalah yang tidak habis-habisnya itu karena kita kurang mampu mengolah hati kita. Istighfari semua itu. Jadi yang datang kepada kita, walaupun itu kesulitan sekalipun, kita bisa surga di dalamnya. Seperti Nabi Ibrahim dibakar api, kata Allah, dinginlah api. Orang lihatnya kok sengsara, padahal Ibrahim tidak kepanasan sedikit pun. Begitu dengan Allah semua bisa, dengan Allah semua indah. Jadi kuncinya kita dengan Allah apa tidak? Itu ya. Iya, itu yang mengubah dunia. Udah ada jalannya. Mudah-mudahan Allah kembalikan tarik kita semua bermesra-mesra setiap saat dengannya ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Demikian kajian kita sudah habis waktunya. Kita tutup dengan istighfar. Mari bersama-sama Pak Faisal, Mbak, boleh pimpin doa Pak? Oh gitu ya. Silakan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu min adzabika astajiru waslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsina tarfatan ain. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jangan tinggalkan kami, jangan jadikan seluruh persoalan kami produk dari pikiran kami. Jadikanlah semuanya ya Allah adalah ketentuanmu, adalah kehendakmu, adalah cintamu. Jangan kembalikan semua masalah kepada kami. Sehingga kami setorfatan meskipun sekedip mata ya Allah ya Rahman ya Tawwab. Kami yakin kalau Allah mencintai kami semua. Tapi kami yang terlena dengan hawa nafsu. Maka irham rahmati kami ya Allah. Karena hanya rahmat-Mu lah ya Allah yang bisa menekan hawa nafsu kami ya Allah, yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Wajal hawana ya Allah taban di majah habibika Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah hawa nafsu ini ikut sama apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Tawwab, kami hanya bisa berkumpul seperti ini ya Allah atas rahmat-Mu, atas taufik-Mu. Kami berkumpul di online suluk ini ya Allah, tapi semuanya kami serahkan kepada Kamu. Mudahkanlah kami ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah. Kalau saat ini kami hanya bisa merangkak menuju-Mu, jalankan kami menuju-Mu ya Allah. Terbangkan kami menuju-Mu ya Allah. Kami sudah menyia-nyiakan waktu kami ya Allah. Maafkanlah kami yang telah lahlul ya Allah.
dan jagalah kami bersamamu di sisa-sisa umur kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih semuanya. Terima kasih sama-sama. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi ya. Terima kasih Tetesa, Pak Faisal. Terima kasih Tetesa, Pak Faisal. Alhamdulillah pencerahannya. Pak Faisal. Alhamdulillah.